Berbahagialah yang belum menikah ya, karena kau masih bisa memilih daripada yang sudah menikah tapi tidak happy. Lebih baik belum menikah tapi mempersiapkan yang terbaik. Ya, kalau kau ketemu ibu-ibu yang tanya, kok belum menikah? Jawab aja, karena saya pengen cari jodoh rumah tangga langgeng. Saya nggak pengen jadi janda muda, Bu. Ya, lebih baik lama berdoa tapi dapat yang terbaik ya. Hidup kita ini semakin saleh, dan kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, maka Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Baca ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ingat loh, ada sesuatu yang bisa membinasakan kita yang namanya hawa nafsu duniawi. Kita ini hidup ya, semua kita manusia normal. Kita punya tubuh, jiwa dan roh. Dan di dalam daging manusia ini ada yang namanya nafsu. Ya, nafsu itu baik. Tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu. Contoh, makan itu nafsu enggak? Nafsu loh. Kalau saudara nggak bisa makan, harus ke dokter dikasih obat nafsu makan. Makan yang normal sehari 3 kali, itu nafsu makan. Kalau hawa nafsu, pengennya makan terus. Sehari berapa kali? 10. Semua mau dimakan, bahkan teman sendiri dimakan. Dosa enggak? Dosa. Pacar temen? Suami orang juga? Ini istri orang juga? Masuk neraka kau. Nafsu itu baik, Tuhan ciptakan. Tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu, itu bahaya. Ya, seks itu nafsu Tuhan ciptakan kudus dan sakral untuk suami istri. Tapi kalau kau kena hawa nafsu seks, nah ini ya, orang diperbudak semuanya. Akhirnya selingkuh, akhirnya bersinah, yang muda-muda hidup dalam free sex. Sekarang kan banyak. Ya, lalu akhirnya terpaksa menikah. Kenapa? Ya sudah terlanjur melakukan hubungan. Dan pernikahan yang seperti ini bahaya. Ya, makanya hati-hati. Tuhan itu memberikan kita hikmat, janji-janjinya berharga, termasuk janji hidup di dalam penyertaan dan kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua berlaku kalau kita melakukan bagian kita, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tapi kalau kau mau bikin jalan sendiri, ya silakan. Ya, sayang Bapak Ibu, kita ini diberi ya, dianugerahkan janji yang sangat besar dan sangat berharga. Ayo kita raih janji-janji Tuhan itu. Hidup ini tidak lama loh. Alkitab berkata 70 tahun itu paling lama. Kalau nyampe. Siapa yang umur 70 di sini angkat tangan? Yo, ada loh, 1, 2, 3, 4 nih anugerah ya. Saya kalau lihat orang umur 70 itu saya angkat topi loh. Kenapa? Karena kita belum tentu sampai. Benar nggak? Banyak yang tidak sampai. Apalagi generasi sekarang ini masih umur 21 udah kena stroke. Banyak. Kenapa? Karena kebiasaan hidupmu begadang. Terus kau minum minuman yang ya berwarna terus, minum yang manis-manis semua kau minum, apalagi minuman sekarang. Banyak, ya ponakan saya kasihan umur 21 tahun kena stroke, baru lulus kuliah. Sekarang di kursi roda. Kenapa? Gaya hidupnya begadang, main HP kecanduan, makanannya sudah tidak sehat. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Hidup ini gak lama saudara. Alkitab bilang 70.
Jadi kalau saya bicara tentang umur, mati, Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan kau lirik yang rambut putih. Ya, kau lirik terus kau bilang ini, kayaknya sebentar lagi nih di absen. Mati itu tidak masalah umur. Ya, sekarang banyak umur-umur, ya 20 udah gagal ginjal. Anak SD sekarang gagal ginjal, banyak. Kenapa? Karena hidupnya tidak sehat. Mati hidup di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu kan di tangan kita ya. Kita kan mau hidup sampai tua tapi sehat toh. Ngapain sampai tua tapi sakit-sakitan karena salah makan, salah ini. Jadi kalau kita bicara tentang hidup ya, bagi saya tuh 70 tuh tidak lama loh. Tanya sama Oma yang 70. Oma tiba-tiba tidak rasa sudah di 70 ya Oma ya? Iya toh? Tiba-tiba sudah 70 juga saya. Ya, makanya yang muda-muda jangan kau sia-siakan umur. Ya, karena ada satu hal yang tidak pernah kau tarik kembali, yaitu waktu yang kau buang. Setiap detik itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup bagi kehendak Tuhan. Kita ini diberikan janji yang berharga, tapi banyak orang tidak memperoleh itu. Saya tadi pagi sampaikan, janji Tuhan itu seberharga apa? Lebih berharga daripada emas murni. Kenapa emas itu mahal dan berharga? Kenapa emas naik terus? Ya karena memang dia langka, berharga. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan, janji Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Nah, dikatakan di sana, untuk bisa memperoleh janji yang berharga itu, kamu harus, ayat yang kelima baca, supaya kita memperoleh semua itu, luput dari hawa nafsu duniawi, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha. Ayat ini tidak berkata begini, jadi karena itu tolonglah ya, kalau bisa ya Bapak Ibu ya, kalau bisa. Tidak begitu. Ayat ini berkata, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh Kalau kata-kata sungguh-sungguh berusaha itu berarti serius enggak? Serius. Ayo. Karena iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Kalau imanmu mati, kau tidak akan pernah bisa meraih janji Tuhan. Kalau imanmu mati dan tidak aktif, engkau tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat itu. Ayo hidupkan imanmu. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana, karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Iman saja tidak cukup. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus bilang, kalau kau percaya, kau beriman hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya. Setan juga beriman. Iman yang aktif yang bisa meraih janji Tuhan itu iman yang seperti apa? Yang ini saudara, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Yang pertama adalah apa? Kebajikan. Semua perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi iman tanpa perbuatan baik itu mati dan kosong, omong kosong. Banyak orang sekarang berkata begini, kan kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi iman kepada Kristus. Iman itu harus ditambahkan. Apa yang harus ditambahkan kepada iman? Walaupun kau percaya kepada Yesus, tapi kalau kau tidak punya yang namanya perbuatan baik, kebajikan, yaitu perbuatan baik yang kau lakukan untuk Tuhan, maka ya percuma. Dikatakan di sini bahwa kau harus berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Ya, dan tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Orang Kristen sekarang banyak minim pengetahuan. Pengetahuan sekuler dia tahu semua karena tiap hari di handphone, tapi pengetahuan firman dia tidak tahu. Padahal ilmu tertinggi dari kehidupan ini adalah firman Tuhan. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah manual book kehidupan, buku petunjuk kehidupan. Tolong yang muda-muda itu ya, kau menikah, cari laki-laki, jangan cuma bilang saya sudah terlanjur cinta bu. Makan itu cinta, kau makan. Kau makan cinta, kenyang cuma 9 bulan.
sampai kau melahirkan, itu makan cinta itu. Tapi setelah itu rumah tanggamu itu mau dibawa kemana? Hah? Jangan menghalalkan segala cara, nggak baca Alkitab, nggak ada pengetahuan firman, sehingga menghalalkan segala cara. Apalagi dengan adanya media sosial hari-hari ini, orang kepengen kaya, lihat temennya liburan ke Swiss, pengen juga ya, tapi nggak ada duit, maka dia jadi ani-ani. Makanya kau baca Alkitab nak, baca. Hidupmu bisa berubah, bisa Yura. Jangan bilang gak bisa hidupmu berubah dengan firman Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu, ayo tambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan dikatakan tambahkan kasih pada saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Kenapa kita harus tambahkan itu kepada iman kita? Karena saudara, ayat yang ke-8 berkata, baca bersama dengan suara yang keras. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya stuck? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak pernah mengalami janji Tuhan? Karena kau tidak punya semua ini. Kau cuma punya iman, dan kau berhenti di iman. Tapi ketika kau tambahkan semua ini kepada imanmu, iman itu menjadi sempurna. Iman itu menjadi iman yang aktif. Iman itu menjadi iman yang hidup, yang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Tuhan yang berharga itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Rugi, sangat rugi kalau kita tidak mengalaminya. Saya selalu berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kau bikin dosa hari ini, kau minta ampun, bertobat, diampuni tanpa syarat. Orang mau berdosa seberdosa apapun, ketika dia datang pada Tuhan diterima, itu kasih Tuhan. Tapi berkat Tuhan, maaf, berkat Tuhan itu bersyarat. Kalau kau mau melihat kelimpahan, kalau engkau mau melihat hidup yang diberkati Tuhan, ada syaratnya. Alkitab bilang, kalau kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikutimu. Itu syarat. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang panjang untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu menghambat semua janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Waktu engkau berusaha hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan, maka engkau akan melihat janji Tuhan bekerja di hidupmu. Amin.